cara merenungkan. Ya, merenungkan itu pasti sesuatu yang dilakukan terus-menerus secara disiplin. Dan merenungkan pasti diperlukan kemauan untuk belajar firman Tuhan. Karena itu sangat disarankan pemuda-pemudi jangan berpuas diri hanya datang ke gereja hari Minggu untuk dengar khotbah, tapi kemudian meninggalkan kegiatan yang penting. Misalnya kalau ada kelompok PA, kelompok pendalaman Alkitab, kelompok tumbuh bersama atau muridan, ini sangat penting. Karena merenungkan, menggali firman Tuhan bukan sekedar tugas Pak Pendeta atau gembala atau pimpinan gereja, bukan. Menggali firman Tuhan itu tugas semua orang percaya. Karena Roh Kudus yang sama yang mewahyukan firman kepada para penulis, maka Roh Kudus yang sama akan menjelaskan kepada kita yang membaca dan merenungkannya, tentu belajar. Ya. Dan sebenarnya firman Tuhan itu semua paling beberapa saja yang sulit, tapi hal praktis itu sangat praktis, tinggal kita mau lakukan atau tidak. Ya toh? Misalnya Tuhan bilang jaga kekudusan, ya percaya bulan kan sederhana ya. Ya. Jadi merenungkan itu, saya tidak tahu, kalau saya dulu itu waktu menikah saya merenungkannya itu karena ada pilihan. Iya dong, karena harus putuskan, saya pilih ini kah, pilih yang di sana. Saya kasih pertimbangan. Ya, ini baik ini, dan saya sesuaikan dengan firman Tuhan. Karena orang baik belum tentu benar. Karena tadi Roma 12 ayat 2 itu yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Harus 3 tingkatan itu harus kita lewati. Cara nilainya harus firman Tuhan. Baik sudah baik, tapi baik belum semuanya benar. Ya, ya. Baik itu belum tentu berkenan. Ya. Jadi baik harus naik tingkatan. Oh dia baik, tapi dia berkenan kepada Tuhan atau tidak? Ukurannya firman Tuhan, jangan perasaan. Ya. Dan harus berani. Kadang-kadang kita ini firman Tuhan bilang begini, tapi kenyataan bilang begini. Aduh, kalau saya ikut firman Tuhan, saya kira begini susah ya. Baik, saya tinggalkan firman sebentar. Jadi namanya merenungkan itu merenungkan sungguh-sungguh dan mau setuju apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya tidak akan lama. Dan itu di proses yang panjang. Ya, orang yang malas menerima firman Tuhan pasti dia ketika dalam keadaan terpojok, dia akan sulit untuk mengambil keputusan yang pasti. Sulit. Mungkin begitu. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Shalom semua teman-teman. Saya Ram Gombo dari Gereja Roy. Saya bertanya di slide yang tadi sebelumnya, yang bagaimana cara menjaga kekudusan. Tadi
yang benar. Itu bagaimana? Apakah benar? Apakah kita harus baca ulang-ulang atau kita harus tanya pembimbing rohani kita atau kita harus tanya ke teman kita yang mengerti atau seperti apa agar kita lebih paham mengenai firman dan benar. Terima kasih. Iya, baik. Menarik, tambah penting. Memang cari waktu yang baik. Biasanya kalau sudah begini kita bentuk kelompok kecil, diskusi beberapa Tuhan. Karena di sana nanti akan ada kejujuran sebenarnya masing-masing supaya kita mau berbahagia. Nah, apa yang Bapak sampaikan ini hanya sebuah prinsip bahwa tidak ada cara lain kecuali firman Tuhan. Tapi hal praktis saya ingin bilang begini. Rubah kebiasaan. Ini penting. Mulai rubah kebiasaan yang kebiasaan itu mungkin menjadi godaan untuk kita jatuh ke dalam dosa. Misalnya, setiap kali saya ikut acara itu, saya sudah janji untuk tidak minum, tapi ketika datang tidak minum lagi. Berarti kamu lemah dalam berteman. Sementara waktu, jauhkan diri dari pergaulan itu sampai kamu kuat. Yang kedua, hindari menggunakan waktu-waktu yang kosong secara sia-sia. Misalnya begini, kalau anak-anak muda ketika sendiri HP di tangan, malam tidak tidur, kira-kira apa yang dilakukan? Nah, beberapa orang sebenarnya dia benci, tapi beberapa orang karena lagi kosong, ini jari ini tidak bisa tahan, dia tilis keluar barang-barang lain. Lama-lamanya makin kecanduan. Berarti harus disiplin diri. Karena HP ini, kalau kita tidak kuasai dia yang kuasai kita. Jadi yang berikut, hindari nganggur, jangan biasakan nganggur. Ya, jangan biasakan nganggur. Belajar melakukan hal positif ketika nganggur. Karena ketika semua orang nganggur, itu menjadi pintu yang paling cepat iblis menggoda kita. Daud, dia jatuh dalam dosa, berzina dengan Batseba waktu dia nganggur dan naik di loteng memandang-mandang keluar. Sementara pasukannya berperang, dia menikmati hiburan. Di situ iblis menggoda dia. Jadi orang yang nganggur, hati-hati. Gunakan waktumu dengan baik. Ketika tidak ada kesibukan yang penting, lakukan hal yang positif yang bisa membuatmu terhindar dari jebakan iblis untuk kita jatuh dalam dosa. Kalau ada laki-laki yang kamu benci, yang kamu tidak mau lagi dengan dia karena dia merusakmu, tapi setiap kali dengar suaranya hatimu lagi hancur, berarti jangan lagi dengar suaranya dulu. Jadi harus kita kenali di mana kelemahan kita. Ya, kenali di mana kelemahan kita masing-masing dan jaga itu. Karena meskipun ada firman Tuhan, tapi kalau kita juga sembrono, itu akan jadi terus. Jadi firman Tuhan ada, tapi kita juga harus bijaksana dalam menggunakan waktu yang kita pilih. Lebih kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Sekarang sematannya sama kayak yang tadi, tapi agak beda sedikit ya. Yang tadi kan dia tanya bagaimana kalau kita merenung
dianjurkan untuk menjaga kekudusan. Nah, kalau saya tanya, bagaimana cara menjaga kekudusan? Seperti macam kita sudah tahu ataupun maksudnya kadang-kadang ada banyak yang belum tahu. Tapi ada karena ajakan-ajakan dari orang atau begini, bagaimana caranya supaya kita tahu itu bisa menjaga kekudusan dan kita bisa mengikutinya, atau itu hanya rekayasa mereka ketika ikut seperti itu. Dengan pendapat firman Tuhan. Kami dulu waktu muda, sekarang masih muda. Biasanya anak-anak muda itu caranya begini. Kalau dia mungkin bergaul, berteman dengan satu nona, ajak main-main, makan bakso, ajak jalan-jalan, ya, baru mulai tempat-tempat lain. Kalau di jalan mungkin ajak nonton bioskop, baru mulai macam-macam. Kalau perempuan yang menolak, laki-laki, aku tidak sayang saya kan. Macam apa saja. Katanya cinta saya baru pegang saja macam begitu. Kalau dia bilang begitu, dia tidak sayang kamu. Tidak. Karena apa? 1 Korintus 13, kasih itu sabar. Belum sabar, nanti menikah. Rohnya pegang tangan karena jalan jelek atau dibonceng tidak apa-apa, karena harus dibonceng, tapi kalau sudah tambah kemana-mana, stop. Hanya dengan firman Tuhan. Oke, kesimpulan. Ini kesimpulan. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang telah suci. Setiap orang yang memiliki pengharapan di dalam Kristus, dia menyucikan dirinya sama seperti Kristus adalah suci. Kita berharap pada Tuhan, kita terus menyucikan diri supaya ketika Tuhan datang, kita menjadi serupa dengan Kristus. Inilah yang sekarang kita pengudusan. Jadi kita dikuduskan, kita dipisahkan untuk melalui proses pengudusan, supaya ketika Tuhan datang, kita tidak bercacat dan bercela. Bagaimana kita melalui firman Tuhan yang membersihkan kita terus-menerus. Kedua, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Nah, kata yang dipakai di sini sebenarnya, kalau kita bahasa Indonesia agak sedikit kurang pas, bukan salah. Setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Ada tambahannya, tidak berbuat dosa lagi terus menerus. Karena selama kita dalam dunia, dosa tetap ada. Tapi yang menjadi Tuhan janjikan tidak berbuat dosa lagi terus menerus. Misalnya orang yang sudah percaya Yesus tidak suka lagi dia berbohong. Tapi suatu saat saya juga dia mungkin lupa atau bagaimana. Tapi kalau dia sengaja terus berbohong, ada telepon, Bapak di mana kah? Saya di rumah ini. Bukan. Bapak sama ke rumah nih, ada di rumah kah? Aduh teman, saya di jalan ini. Teman, mungkin ada telepon saya, contoh saya rasa di tengah saya yang lebih tiap hari kirim saja. Saya aku di mana? Mungkin dia di rumah, tapi dia bilang, saya lagi di. Mungkin dia tidak suka dengan orang itu. Saya lagi sibuk di luar ini. Ya. Dengan sengaja itu tidak boleh. Harus terus, karena siapa dan tidak berbuat dosa terus menerus. Ini lagi. Ketika karena setiap orang yang tak berada dalam Dia, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan
penyembahan berhala. Siapa yang disuruh matikan? Siapa yang disuruh? Siapa yang disuruh matikan semua yang dunia itu? Pak Pendeta? Siapa? Ya? Itu kan firman Tuhan toh? Firman Tuhan kepada siapa? Tuhan bilang apa? Tuhan bilang apa? Matikanlah dalam dirimu. Diri siapa? Diri saya. Siapa yang suruh matikan? Siapa yang matikan? Iya, jadi betul ya. Jadi ada orang begini, aduh, saya ini Bapak tolong doakan saya supaya saya mau berhenti merokok. Saya mau berhenti minum tapi tidak bisa doakan saya. Biar juga didoakan sampai berpuasa. Kalau kamu tidak mau, tidak akan jadi. Matikanlah. Jadi bukan orang lain, bukan kita sendiri. Kenapa? Karena kita sudah punya Yesus. Ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan, kuasa bagi kita untuk mematikan semua hawa nafsu, percabulan, termasuk kebiasaan nonton video yang tidak baik. Itu tidak bisa hanya sekedar berdoa selesai, tidak. Harus ada komitmen dari kita masing-masing. Saya tidak mau, saya mau matikan. Kalau disuruh matikan kan setengah mati. Misalnya disuruh, anak tolong matikan kompor. Kasih turun sumbu kecil kah atau kasih langsung mati? Langsung mati tuh. Lilin, matikan lilin. Matikan supaya nanti kita tidak terbakar, nanti kena tikar yang lain. Jadi matikan itu betul-betul injak dia dengan firman Tuhan. Selamat ya menjaga kekudusan. Sekian, terima kasih. Menerima Yesus menjadi pintu Allah. Karena itu yang tadi yang jujur belum terima Yesus, Bapak bertanya dari Pak, sementara kita belajar ini, adakah hatimu tergerak mendengar suara Roh Kudus untuk kamu menerima saat ini juga atau mau tunda besok-besok? Siapa tadi yang belum terima Yesus? Coba katakan yang belum. Tidak apa-apa. Ya, Yesus datang untuk kalian. Oke. Apa yang tanya? Ya. Karena untuk hidup dalam kekudusan harus juga dikuduskan. Oleh darah Yesus harus menerima Yesus. Kira-kira anak-anak yang tadi, apakah mendengar suara Kudus dan mau menjawab itu? Saya tidak mau tunggu karena sebentar tidak tahu apakah saya masih hidup atau masih ada. Siapa yang mau terima Yesus? Angkat tangan. Berdiri. 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 Maju ke depan. Ini waktu satu orang di bawah bertobat di suatu bersuka cita. Kita akan kasih pujian. Kasih Allah sungguh telah berbuat.
mau terima Yesus saat ini, ikuti Bapak berdoa. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya sadar dosa itu akan mengakibatkan kematian. Adalah hukuman yang kekal, neraka selama-lamanya. Dan saya tahu saya tidak mampu menyelamatkan diri dari hukuman itu. Kebaikan saya, usaha saya tidak akan mampu menyelamatkan saya dari maut itu. Tapi ada satu nama yang ajaib, nama yang agung, itu Yesus Kristus yang telah datang dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menanggung seluruh dosa-dosaku. Sayalah yang seharusnya dihukum, tapi Tuhan mengambilnya. Tanganmu dipaku, kakimu dipaku, tubuhmu ditombak, kepalamu dimahkotai duri. Semuanya hanya untuk menggantikan saya. Terima kasih Tuhan. Dan saya percaya kematian-Mu di atas kayu salib untuk menyelamatkan saya, untuk membasuh seluruh dosa-dosa saya. Dan hari ini saya mau menerima-Mu dalam hidupku, dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Masuklah Yesus, berkuasalah atas hidupku, berdaulatlah atas hidupku. Terima kasih ya Roh Kudus, telah tergeterai dalam hatiku. Terima kasih Bapa, Kau telah mendengarkan doa anak-anak ini. Sekarang mereka menjadi milik-Mu, sekarang untuk selama-lamanya. Roh Kudus yang ada dalam hati mereka, kiranya boleh menjaga, menolong mereka untuk bertumbuh dari hari ke hari, tak hidup dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Oke, selamat datang anak-anak di Kerajaan Surga. Hari ini anak-anak menjadi warga Kerajaan Surga. Jangan mau kalah di dunia ini. Tujuanmu bukanlah di dunia ini, tujuanmu untuk Tuhan. Silakan dulu. Terima kasih. Inilah sukacita yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Terima kasih untuk moderator Modulek Nasional Muda Muda. Selama materi ada kurang, ada yang kelupaan, nanti kita lanjutkan. Tuhan berkati, shalom.